Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal Hodge transformasi geometri. Ayo kita mulai. Garis L memiliki persamaan 2x dikurangi 3y ditambah 6 sama dengan 0. Garis L ditranslasikan oleh vektor T sejauh 1, -2, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu X. Tentukan persamaan bayangan garis L yang setelah ditranslasikan. Baik, transformasi 1 yang pertama ialah translasi T dengan simbol T, X, Y ditranslasikan 1, -2. Nah, kita akan mensubstitusikan 1, -2 ke persamaan 2x dikurangi 3y ditambah 6 sama dengan 0. Jadi, x aksen, y aksen, x aksen sama dengan x ditambah 1, x sama dengan x aksen kurang 1, dan y aksen sama dengan kurang 2, y sama dengan y aksen ditambah 2 disubstitusikan ke 2x dikurangi y ditambah 6 sama dengan 0,2. 2 x aksen 1 kurangi 3 dikali ditambah 2 tambah 6 sama 0. 2x aksen dikurangi 3 y aksen dikurangi 6 ditambah 6 sama dengan 0. 2x aksen dikurangi 3 y aksen dikurangi 2 sama dengan 0. Yang kedua, transformasi 2 yaitu refleksi terhadap sumbu X, yaitu X aksen dikurangi Y aksen direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi, yang tadi yaitu 2x aksen dikurangi 3 Y aksen dikurangi sumbu X, itu terhadap sumbu X pangkat 2 yang artinya yaitu setelah diturunkan, jadi diturunkan lagi. X turunkan 2 turunan jadi aksen sama dengan X aksen Y double aksen sama dengan negatif Y aksen Y aksen sama dengan negatif Y double aksen. Maka substitusikan X aksen Y aksen kedua X aksen dikurangi 3 Y aksen dikurangi 2 sama dengan 0. Maka 2 double aksen dikurangi 3 dikali negatif Y double aksen dikurangi 2 sama dengan 0, yaitu hasilnya 2x double aksen ditambah 3 aksen dikurangi 2 sama dengan 0. Garis L yang baru adalah 2x ditambah 3y dikurangi 2 sama dengan 0. Dirotasikan 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat di O 0,0 menghasilkan itu didilatasikan dengan faktor skala K negatif 2 terhadap yang sama, menghasilkan A double aksen negatif 8 dikurangi 2, maka nilai A dan bukanlah nilai A kecil di sini. Maka jawabannya transformasi satu rotasi terhadap 90 derajat searah jarum jam, maka lambang rotasi itu dengan huruf R 0, negatif 0,4
aksen, koma y aksen, x, koma y direlasikan secara jarum jam ya, menekan lambang y, koma negatif x, a aksen 4, koma negatif a, yang tadinya 4-nya ini x, koma y, x itu a, dan y 4, dan dirotasikan searah jarum jam menghasilkan rumus y, koma negatif x dibalik. Setelah itu, informasi kedua dirotasikan sejauh negatif. Jadi, a aksen 4, koma negatif 2 dirotasikan sejauh sama dengan negatif 2, maka double aksen x, koma y aksen jadi dilatasikan sejauh negatif 2 koma negatif 2 itu dikalikan dengan a, dan negatif 2 nya juga dikalikan y, maka ada aksen 2 dikali 4, koma negatif 2 dikali negatif a, jadi double aksen negatif 8 dan koma hasilnya untuk a diketahui ada aksen itu hasilnya negatif 8,2, maka 2a sama dengan 2, maka a sama dengan 1, ini satunya mana? Satunya dari a sama dengan 2 bagi 2, jadi hasilnya ialah 1. Itu ada soal nomor 3, sebuah persamaan y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 direfleksikan terhadap garis vertikal x sama dengan k menghasilkan bayangan y sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 17, tentukan nilai k. X terhadap garis x sama dengan x, y direfleksikan jadi x aksen, y aksen, di mana si x aksen itu 2 dikurangi x dan y aksennya sama dengan y. Dari sini x itu adalah 2k dikurangi x aksen dan y sama dengan y. Solusikan kebersamaan sama awalnya yang sama y sama dengan x kuadrat dikurangi x aksen kuadrat dikurangi 4 dikali 2k dikurangi x aksen tambah yaitu x aksen sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4x dikurangi x aksen ditambah 5 y aksen. Nah, ini adalah 2k x kuadrat ditambah 4x aksen ditambah x aksen, dan itu dari hasil kurangi x aksen dikurangi 4 kuadrat dikurangi ditambah x aksen kuadrat. Dikurang y sama x kuadrat ditambah 8x ditambah 17, maka x dan x koefisien x tambah 4 sama dengan 8, 4k dengan 4 itu k sama dengan 1. Sekarang nomor 4 ya.
aksennya itu dirotasikan lagi 180 terhadap titik 3,4 menghasilkan V double aksen. Tentukan koordinat dari titik P double aksen. Maka jawabannya langkah pertama kita akan rotasikan terlebih dahulu ke 90 derajat searah jarum jam, yaitu A 1,2 di pusat A 1,2 derajat jam, maka titik P 10, dirotasikan searah jarum jam A, negatif 90 derajat, maka aksen X aksen, Y aksen rotasi 90 derajat searah jarum jam terhadap pusat A, B, X, Y menghasilkan rumus A ditambah B dikurangi Y, B dikurangi A ditambah dikali X aksen sama dengan 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 dari mana? Dari titik pusat, yaitu satunya itu sebagai A, 2-nya itu sebagai B, titik 10-nya itu sebagai X, 5-nya itu sebagai Y. Jadi kita rumuskan rumus ini. Jadi hasilnya 1 ditambah 2 dikurangi 5 sama dengan 5, dan aksennya yaitu sama dengan 2 dikurangi 1, 10 sama dengan 11. Maka P aksennya itu adalah negatif 2. Nah, P aksennya negatif 2,11. Setelah itu kita akan rotasikan lagi 180 derajat terhadap titik B. Maka langkah kedua yaitu rotasikan 180 derajat, maka 3,4,100 derajat. Maka titik P aksen dirotasikan sejauh 90 ini dirotasikan kembali ke titik pusat B, dirotasikan 180 derajat. X double aksen, Y double aksen, rotasi 180 derajat terhadap B, X, Y. Sama dengan 2 dikali 3, yaitu kita tahu yang 3 yaitu sini, yaitu dari titik A dan B, B-nya itu adalah 4, adalah 3, 2 dikali 3 dikurangi 2 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8, dan double itu adalah 2 dikali 4 dikurangi 11 sama dengan 8, negatif 3. Double aksen setelah dirotasikan 90 derajat dan setelah dirotasikan lagi 180 derajat menghasilkan P aksennya itu 8, negatif 3. ABC memiliki titik pusat sudut. Yang pertama ada A, yaitu titik A 2,1, titik B 8,1, dan 5,1. Titik dirotasikan dengan faktor skala K. Segitiga ada B aksen, B double aksen, maaf. Maksud saya A aksen, B aksen, C aksen, B aksen, C aksen. Segitiga di ABC. Nah, alas segitiga terletak pada garis Y sama dengan 1. Jawabannya X dikurangi AX sama dengan 8. AX-nya adalah, nah, kan A untuk X, untuk X berarti di 2 ya. Kalau misalkan ditanya A untuk Y atau AY, yaitu A1. Kalau misalkan ditanyanya itu adalah BY, maka B1, karena B di itu adalah, karena di sini A sama X AX, BX-nya adalah
8. Kurang 2 sama dengan 6. Nah, segitiga itu CY dan A sama titik C untuk Y. Karena titik C-nya itu adalah sama Y-nya itu sama 5 dan 5,5, maka ini juga 5. Nah, sudah saya dijelaskan, kalau misalkannya tadi ditanya A, Y, titik A, dan untuk Y di titik A itu adalah 1, kita sisihkan satunya di sini. Jadi, sama dengan 4, luas awal L luas ABC sama dengan skala tinggi. Kalau misalnya untuk mencapai kali alas kali tinggi, terus alasnya itu kan 0, dari sini 4 dikali dengan 12 satuan luas. Itu dengan segitiga A, B, dan C untuk dilatasikan dengan faktor skala K. Nah, faktor skala K-nya itu berapa? 3 ya. Di sini sudah diketahui kalau faktor skala K-nya itu dilatasikannya itu. Maka di sini rumusnya sama dengan LA dengan A kuadrat dikali luas ABC. Maka LA sama dengan ABC-nya adalah ABC. Maksud saya ABC adalah 12 satuan luas. Sorry, saya terlalu. Dan 3 kita kalikan 12, jadi hasilnya 108. Maka luas daerah segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah 108 satuan luas. Titik F, X, Y ditranslasikan oleh P1 sama dengan 2 dan 5 menghasilkan V aksen. Kemudian si P aksennya itu dicerminkan. Dicerminkan itu yaitu direfleksikan ya teman-teman. Terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan V double aksen negatif 1, negatif 3. Nah, tentukan koordinat titik P-nya. X, Y ini berapa, maka kita akan mencari tahu si X dan Y-nya itu dari titik. Oke, kita akan nah, kita akan menggunakan transformasi inverse atau kebalik dari si P aksen ini ke P. Jadi, setelah ditranslasi dan dicerminkan, kita awalnya berapa sih? Nah, transformasi inverse refleksi terhadap Y sama dengan negatif X. Refleksi Y sama dengan negatif X. Maka X aksen, Y aksen, yaitu rumusnya negatif Y aksen, negatif X aksen. Transformasi inverse sama involusi itu adalah negatif Y double aksen, negatif X double aksen. Maka V double aksen itu hasil dari ini, yaitu negatif 1, ini kita akan inverse refleksi Y sama dengan negatif rumus F aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen, Y double sama dengan negatif dikali negatif 3 sama dengan positif. Maka hasilnya positif 3Y aksen sama dengan negatif X double aksen sama dengan negatif dikali negatif 1 menghasilkan 1 F aksen. Jadi hasil F aksennya itu negatif 3,1. Setelah
translasi 2,5. Oke, berarti yang pertama itu adalah inverse refleksi. Berarti yang pertama itu direfleksikan, setelah itu ditranslasikan. Jadi inverse yang pertama itu adalah refleksi dan inverse yang kedua itu adalah translasi. Oke, jadi translasi first 2, translasi T1 sama dengan 2 dan 5. Translasi inverse T1 sama dengan negatif 2, negatif 5 IJ. Translasi inverse T1-nya itu kan berpangkat negatif 1 kan. Nah, jadi hasilnya itu di inverse kan itu negatif 2, negatif 5 atau bisa negatif 2 dan 5. Setelah itu aksen yang sudah direfleksikan ini yaitu 3, ini ya ditransformasikan jadi fx sama dengan x aksen ditambah negatif 2 sama dengan 3 itu kita sebut ini. Di sini kan 3 itu adalah 1 kan. Nah, kita substitusi ke x sama dengan x aksen ditambah negatif 2 ya, 2 sama dengan negatif 1 dan y sama dengan y aksen ditambah negatif 5 sama dengan y nya adalah 1. Jadi kita disubstitusikan ini yaitu 1 maka hasilnya titik A sebelum ditranslasikan dan sebelum dicerminkan yaitu hasilnya 1, negatif 4. Ini adalah soal terakhir yaitu nomor 7, sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x ditambah 6y dikurangi 3 sama dengan 0 dirotasikan 180 derajat terhadap titik pusat O 0,0, kemudian bayangnya dirotasikan dengan D 0,2, tentukan persamaan lingkaran akhir. Jawaban yang pertama, langkah pertama, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran awal persamaan umum lingkaran. Nah, persamaan umum lingkaran x kuadrat ditambah y ditambah 0 dikali A dengan negatif 4, B sama dengan 6, C negatif 3. Ini A, B, dan C. Nah, tapi kalau misalnya si negatif 4X ini untuk A, positif 6Y ini untuk B, dan B untuk C. Nah, untuk negatif 2, negatif 4/2 sama dengan 3. Jadi sama dengan tambah B per 2 ditambah 3 kuadrat dikurangi negatif 4 ditambah 3 dan 3 positif RA langkah
itu adalah 2 kali negatif 2 untuk X yang untuk 2 dan 2, 2 dikali 4, 6. Jadi X dari 2 dikali 4 dan tanda dikali X ditambah 4 kuadrat sama dengan 4X kuadrat adalah X ditambah 12B tambah 4X tambah Nah, ini adalah soal terakhir dari soal transformasi geometri untuk soal nomor 8, 9, dan 10. Seorang arsitek sedang merancang sebuah taman kota menggunakan sistem koordinat Kartesius. Setiap satuan setara dengan 1 meter. Rencana awalnya adalah membuat sebuah area bermain anak berbentuk persegi panjang dengan titik sudut sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ya di sini ada titik A, B, C. Nah, bisa dilihat di sini. Setelah itu, pertanyaannya yang pertama untuk nomor 8, untuk mengoptimalkan tata letak fungsional taman, area bermain anak digeser atau ditranslasi dari lokasi awalnya. Pergeseran ini dilakukan sejauh 3 meter ke arah kanan dan 2 meter ke arah atas. Keputusan ini dibuat untuk mendekatkan area bermain ke pintu masuk utama taman, sehingga lebih mudah diakses oleh pengunjung, sekaligus membebaskan lokasi awal untuk membangun kolam air mancur sebagai titik fokus dan estetika. Dan yang nomor 9, pertanyaannya, setelah area ditranslasikan, untuk memastikan area bermain menghadap dengan sumbu X, jalur pejalan kaki dan menghadap ke area hijau yang berada pada titik koordinat M negatif 6, negatif 1 untuk menciptakan pemandangan yang lebih estetik dan menyenangkan bagi anak-anak dan orang tua, maka area bermain anak dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Dan pertanyaan nomor 10 atau C, karena pada hasil refleksi taman bermain anak belum menghadap dengan area hijau, untuk menyesuaikan kembali area bermain anak untuk menghadap area hijau pada titik koordinat M, negatif 6, negatif 1, maka area bermain anak dengan pusat rotasi di atas O 0,0 diputar atau dirotasi sejauh 180 derajat. Jawabannya menentukan koordinat titik sudut transformasi. Nah, sudah diketahui ya untuk 4 titik dari taman bermain anak itu yang pertama ada titik A 1,2, titik B 5,2, titik C 5,4, dan titik D 1,4. Yang pertama itu untuk menjawab soal nomor 8 itu ditranslasikan terlebih dahulu 3 meter ke arah kanan dan 2 meter ke arah atas. Nah, kita akan translasikan 3 meter ke arah kanan dan 2 meter ke arah atas. Maka kita titik A 1,2 ditranslasikan T 3,2 masih 1 ditambah 3, 2 ditambah 2. Berarti ini ada A ditambah X, Y ditambah. Nah,
3 ini sebagai 3 ini sebagai X, 2 ini sebagai Y, dan 1 ini sebagai A, ini sebagai B. 4,4. Setelah itu titik B kita translasikan ke 3,2 ini menghasilkan 5 ditambah 3,2 ditambah 2 8,4. Setelah itu di titik C itu 4 1,4 ditambah 3,4 ditambah 2 jadi 4,6. Nah, ini untuk setelah ditranslasikan ke 3 satuan ke arah kanan dan 2 satuan ke arah. Nah, ini adalah bentuk translasi. Nah, itu langkah kedua untuk menjawab soal 9 direfleksikan terhadap sama dengan 1. Dari si refleksi ini adalah X, Y sama dengan X, 2K dikurangi ini jadi X, 2 dikali 1 dikurangi Y sama dengan X dikurangi 2 X, 2 dikurangi Y. Hasilnya adalah ini kan kita refleksikan, maka 4,4 direfleksikan terhadap Y sama 1 direfleksikan ke rumus ini hasilnya yaitu 4,-2. Itu ada titik B 8,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, kita akan substitusikan 2 kurangi Y dalam dari hasilnya 8. Untuk caranya sama untuk di titik C dan di titik D seperti untuk titik C 8,6 kita refleksikan. Nah, refleksikan kita substitusikan rumus ini terhadap untuk garis Y sama kita substitusikan maka 8,6 2 dikurangi 6 sama dengan 8,4. Setelah itu ada titik D 4,6. Kita substitusikan lagi ke sini, ke rumusnya ini. 4,-4. Nah, ini adalah hasil dari refleksi terhadap garis sama dengan 1. Nah, setelah itu, setelah hasil refleksi ini, kita akan rotasikan 180 rumus dari rotasi 180 derajat adalah X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Nah, tadinya jadi positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk titik A 4,2 kita substitusikan ini. Yang tadinya itu positif rotasikan menjadi negatif, dan yang tadinya negatif 2 setelah ini, maka si negatif 2-nya itu menjadi positif. Ini untuk titik A, dan untuk titik B 8, negatif. Pastikan 180 derajat dan dimasukkan substitusikan ke rumus rotasi 180 derajat kan negatif 8,2. Setelah itu titik C 8, negatif 4 negatif 8,4, dan titik D 4, negatif 4. Setelah dirotasikan yang tadinya awalnya si X-nya itu positif nilai negatif setelah dirotasikan, dan titik Y-nya itu yang tadinya negatif jadi positif, karena negatif dikali negatif menghasilkan positif, dan positif akan dikalikan positif menjadi positif. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.